Halo semuanya, selamat sore, selamat datang di YouTube channelnya Keluarga Batak di Jerman hari ini. Hari ini sudah sore, matahari sebentar lagi tenggelam dan saatnya saya menyirami semua anak-anak saya, tanaman-tanaman saya. Judulnya adalah Rumahku adalah Kebunku. Kenapa rumahku adalah kebunku? Karena tempat tinggal kita tidak memiliki halaman, tidak memiliki kebun, tidak memiliki taman. Tapi saya memanfaatkan pinggiran-pinggiran jendela untuk bisa tetap bercocok tanam. Jadi tidak ada alasan kalau misalkan tidak punya halaman, tidak punya kebun, tidak punya taman, lalu tidak bisa memiliki tanaman di dalam rumahnya. Saya patahkan itu. Tidak. Di rumah ini, di rumah kita memiliki tanaman buah, tanaman sayur, dan juga tanaman hias. Kenapa saya juga memiliki tanaman hias? Karena tanaman hias yang kita punya sangat bermanfaat, yaitu mengurangi polusi udara. Sebelumnya saya sudah membuat video memperkenalkan kepada kalian semua tanaman-tanaman apa saja yang kita punya. Dan sekarang saatnya saya memperlihatkan kepada kalian perkembangan tanaman-tanaman yang kita miliki di dalam rumah ini. So, let's check it out. Ini karena sudah sore, di sini tidak terlalu padat. Biasanya kalau pagi di sini justru padat banget, dari meja ini sampai meja ini, meja makan juga kena korbannya. Tapi karena sudah sore, maka dipindahkan ke ruang gamenya Stefan. Jadi inilah tanaman yang kita punya yang di dapur nih. Ini ada melon. Saatnya disiram, sudah sore, saatnya mandi anak-anakku. Ini ada bayam. Aku harap mereka tidak bertengkar rebutan ini ya, rebutan unsur hara, tidak rebutin air. Lalu sini ada kangkung. Jadi ini kenapa aku punya kangkung ini? Tuh kan jadi jendelanya kena semprot. Tidak fokus. Ini kangkung aku tadinya beli di salah satu toko Asia. Nah, selama ini aku itu kangkungnya, batang-batangnya selalu dibuang. Dan sekarang aku giniin aja, kasih air, terus dimasukin ke ini toples kaca yang kosong, dan mereka bertumbuh. Tuh, lihat kan? Tuh. Jadi kalau misalkan kalian beli kangkung, jangan dibuang batang-batangnya. Karena aku biasanya kalau numis kangkung itu hanya daun-daunnya aja, guys. Karena aku sedikit parno ya, gara-gara dulu ada berita di dalam batang kangkung itu ada ulet-ulet segala macem. Makanya aku nggak mau makan batang-batang kangkung. Jadi aku cuma makan daunnya aja. Dan batangnya aku manfaatin seperti ini. Jadi mereka bisa melanjutkan kehidupan mereka. Terus di sini ada bayam dan juga kangkung. Ini tidak aku siram karena di bawahnya ada stok air. Jadi mereka cukup. Terus ini ada pakcoy. Ini pakcoynya, kalau kalian tonton di video sebelumnya, ini belum berbunga. Dan sekarang dia sudah berbunga, guys. Kelihatan gak sih? Fokus, please, fokus, please, fokus. Please, fokus. Ayo nak, diam nak, jangan bergerak nak. Ayo nak, please, please, please. Jangan gerak nak, biar kamu difokus. Iya. Oh, dia tidak masih tidak mau diam, guys, masih bergerak. Oke. Tidak bisa. Oke. Ah, susah sekali dah, itu dia. Setelah perjuangan. Jadi, aku biasanya itu kalau beli pakcoy tidak sampai semua daunnya itu aku pakai, paling hanya beberapa helai saja kalau misalkan aku mau bikin indomie. Terus sisanya itu aku masukin ke toples ini juga, lalu aku kasih air. Dan sekarang ya tuh lihat tuh, tumbuhkan dia, berkembang sampai sudah berbunga. Puji Tuhan ya. Terus ini daun bawang, aku juga tidak pernah membeli daun bawang lagi karena sudah dari tahun 2019 aku sudah punya ini, guys. Tuh. Jadi tidak pernah beli daun bawang lagi. Oke. Selanjutnya di kangkung. Ini penghuni baru, anakku yang baru. Puji Tuhan sudah bertunas. Oke.
Saatnya disiram kalau ini. Kalau yang lain tidak usah karena dia sudah ada stok air di dalamnya. Oke, kita ke ruangan selanjutnya yuk. Kita sekarang ada di kamar. Ini tanaman yang baru banget aku tanam hari ini. Mohon maaf tidak dibuka. Kalian lihat dari luar aja. Kita sudah ada di ruang tamu sekarang guys. Ini ada tanaman kangkung disiram. Puji Tuhan tumbuh subur. Lalu ini tanaman hias lidah mertua. Oke. Dan ini juga dikasih Sansevieria trifasciata. Selanjutnya, aku juga punya air terjun loh di sini. Tuh. Oke, di sini. Mohon maaf. Jadi agak ngeri ya. Karena tangan satu sibuk megang kamera. Oke. Sini ada cukup banyak penghuninya, anak-anakku. Ada tomat nih. Terus ada terong. Ada cabe. Ini terong juga nih, ini terong. Ini kemangi dan yang ini terakhir cabe. Disiram. Mandi ya anak-anakku. Tumbuh subur ya. Kalian berhak untuk hidup. Oke. Ditutup lagi supaya kelembapannya terjaga. Anyway, ini semua dari Indonesia kecuali si tomatnya. Ini timun dari Indonesia juga, guys. Ini yang tadi baru aku tanam juga. Tidak usah dikasih air lagi. Ini anyway aloe vera. Oke. Kita ke ruangan selanjutnya. Ruangan terakhir karena memang kita hanya punya 4 ruangan plus kamar mandi. Aduh. Mohon maaf guys, berantakan. Sini aku punya kangkung. Ups. Puji Tuhan tumbuh subur. Ini cabenya belum tumbuh. Yang ini belum tumbuh. Kalau misalkan dia masih nggak tumbuh-tumbuh, mungkin aku akan tiban dengan tanaman lain. Ini cabe, puji Tuhan tumbuh banyak. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puji Tuhan. 9. Ada 9, puji Tuhan. Ini strawberry, puji Tuhan, rame, segambreng. Oke, selanjutnya. Ups, terpaksa naik ke atas sofa. Anyway, ini adalah bunga pemberian suamiku. Aku pernah cerita ya di video sebelum-sebelumnya. Kalau bunga pemberian suami itu tidak pernah aku buang. Pasti selalu ada di rumah. Oke, ini adalah melon yang waktu itu aku bikin video juga menanam melon dalam rumah dan puji Tuhan tumbuh subur guys. Puji Tuhan sekali. Tuh. Paling ini aku asal naruh aja di atas tanah dan mereka tumbuh subur. Puji Tuhan ya. Dan mereka berhak untuk hidup. Dan ini aku akan kasih untuk kakak Dana kalau misalkan isu-isu virus corona sudah selesai. Karena kita masih dilarang untuk bertemu guys. Dan yang ini terakhir adalah bayam merah. Puji Tuhan banyak juga segambreng. Puji Tuhan banyak ya. Tumbuh subur ya anak-anakku. Oke, ditutup lagi. Tidak, jangan rusak plastiknya. Karena mereka masih butuh kelembapan yang cukup. Anyway, ini bayam merahnya dari Indonesia, guys. Masa di luar itu masih dingin.
Takutnya kalau udah kebuka terus aku iseng-iseng buka jendela, takutnya mereka metong, makanya harus dijaga kelembapannya. Tadi aku tuh iseng-iseng ngecek video yang 2 tahun lalu, yang dimana aku bercocok tanam juga. Ada salah satu komentar yang bilang kalau misalkan di dalam rumah apakah mendapatkan sinar matahari yang cukup, apakah tidak layu? Jawabannya adalah puji Tuhan kita rumahnya ini menghadap ke timur. Jadi matahari terbitnya dari sana. Jadi pas banget matahari terbit dari sana, masuk ke dalam rumah, terbitnya di sana, tenggelamnya di sana. Jadi juga dapat tanaman-tanaman aku, anak-anakku semua dapat matahari. Jadi gitu. Jadi kalau pagi mereka semua ngumpul nih di kamar sama di dapur. Nah kalau udah sore akan dipecah tanaman mana yang sangat-sangat membutuhkan sinar matahari. Aku pindahkan ke ruang berbahannya Stefan sama ke ruang tamu, begitu. Jadi mereka tidak layu, mereka mendapatkan sinar matahari yang cukup, dan yang penting sering-sering dicek, sering-sering dilihat. Oke guys, gitu aja perkembangan semua tanaman-tanaman yang ada di rumah. Rumahku adalah kebunku, dari tanaman sayur, tanaman buah, dan tanaman hias. Semoga kalian semua, walaupun kalian tidak punya halaman, tidak punya kebun, tidak punya taman, tapi kalian tetap bisa untuk bercocok tanam di dalam rumah. Yang penting ingat, harus mendapatkan sinar matahari yang cukup, ditaruh di dekat jendela. Oke? Oke semuanya, sampai jumpa next video selanjutnya. God bless you. Bye-bye.